Haleluya, senang kembali berjumpa dengan Bapak Ibu untuk membagikan berkat firman Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan Tuhan kami yang Maha Kuasa, yang baginya tidak ada perkara yang mustahil, yang senantiasa memelihara, menuntun dan memberkati hidup kami. Dan saat ini kami mau dengarkan firman Tuhan. Tuhan memberikan kami hikmat, Tuhan memberikan kami urapan dan kuasa melakukan firman Tuhan. Dan kami percaya selama kami melakukan firman Tuhan, maka doa kami dijawab Tuhan. Maka kami berjumpa dengan kuasa, bahkan dengan mukjizat yang Tuhan sediakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada kesempatan ini saya bicara topik yang sangat penting, yaitu menjadi manusia suci. Dari kitab Titus pasal yang pertama ayat 15 sampai 16. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tema menjadi orang suci menjadi sesuatu yang sangat menarik kita bahas. Kenapa? Karena ada banyak pertanyaan, Pak Pendeta. Apakah mungkin manusia yang berdosa selama dia hidup di dunia ini dia bisa hidup suci? Pasti ada kelemahan, pasti ada kekurangan, dan memang dunia begitu jahat, ya kan? Dan ada juga orang yang berkata, Pak Pendeta dia sekarang sudah sok rohani, dia berjuang untuk hidup suci dan sebentar lagi dia udah akan sama dengan malaikat, akan tumbuh sayap di lengannya, ya kan? Jadi membahas menjadi manusia suci kadang-kadang nggak enak, karena kalau kita mau berjuang suci, kita difitnah, kita ditolak, dijauhi oleh manusia. Tetapi hari ini saya ingin menjelaskan buat saudara bahwa Alkitab kita sangat jelas menyaksikan bahwa ada orang-orang yang suci. Kita menjadi suci bukan karena kita orang hebat. Kita menjadi suci bukan karena kita nggak punya kekurangan, bukan karena kita punya jasa, bukan karena amal yang kita buat. Sebab Alkitab bilang dalam Yesaya, perbuatan manusia sebaik apapun kata Alkitab, itu sama dengan kain kotor. Tetapi yang saya pelajari dalam Alkitab, orang suci itu karena anugerah Tuhan. Jadi status kita dibenarkan oleh Tuhan, dan itu terjadi karena kita mengaku dosa kita. Dan Alkitab bilang kamu telah ditebus bukan dengan barang yang fana, ya kan? Bukan dengan emas dan perak, tetapi kita ditebus oleh kuasa darah Yesus yang sangat mahal harganya. Jadi orang yang percaya kepada Yesus, orang yang mengaku dosanya, maka Alkitab menyebutkan dia statusnya menjadi suci. Tetapi bukan berarti hidup kita sudah sempurna seperti Bapa, ya kan? Hidup kita masih mengalami proses. Makanya setelah kita disucikan, maka kita punya tanggung jawab untuk melakukan perbuatan baik, untuk mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Dan saudara, memang faktanya ada orang-orang karena kesucian lalu ditolak orang, lalu diasingkan orang. Tapi dengar baik yang saya sampaikan firman Tuhan. Orang yang berjuang untuk hidup suci selalu akan mendapatkan berkat. Kenapa? Karena Alkitab bilang, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, kejarlah kesucian. Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Allah. Wow, luar biasa. Kalau saudara hidup dalam kesucian, Alkitab yang bilang, bukan saya yang bilang, akan melihat Allah. Amin. Itu sebabnya hari ini kita belajar bagaimana menjadi orang yang suci. Yang pertama adalah harus hidup dalam iman yang murni. Ayat 15 dikatakan harus beriman. Beriman berarti mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Tapi dengar baik, beriman itu bukan sekadar kita bicara. Beriman itu harus dinyatakan lewat perbuatan kita. Karena Alkitab bilang ada orang beriman, kalau nggak melakukan firman Tuhan, maka imannya iman yang mati, imannya iman yang sia-sia. Kalau hanya percaya, saya udah lihat dalam Alkitab, setan juga percaya Allah itu esa. Setan juga percaya Allah itu berkuasa. Tapi orang yang ingin hidupnya menjadi suci, maka dia harus beriman dengan tulus. Dia harus beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, beriman tanpa syarat. Sehingga apapun yang dikerjakannya, dilakukannya. Bagaimana hidup menjadi orang suci? Yang kedua,
hidup dengan pikiran dan hati yang suci. Jadi jangan sampai pikiran kita dikuasai oleh hal-hal yang kotor. Karena apa yang kita pikirkan, itu yang akan masuk dalam hati kita. Itu yang masuk dalam hati kita, maka itu yang akan kita kerjakan. Makanya kita bilang berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berarti kita menjadi orang suci bukan sekedar status, tetapi kita harus berubah dari hal yang jahat, dari hal yang najis, kita berubah menjadi baik. Yang ketiga, bagaimana menjadi orang suci? Harus mengenal Allah dengan benar. Orang yang mengenal Allah, kita bilang, akan tetap kuat dan bertindak. Ketika orang mencibir saudara, ketika orang menolak saudara, ketika kita berjuang hidup suci, kita bilang kita tetap kuat dan bertindak. Orang yang mengenal Allah pasti berjuang dalam hidup kesucian. Dan orang yang hidup berjuang dalam kesucian, pasti dia berjuang untuk hidup dalam kebenaran firman. Nah, itu sebabnya yang dikasih Tuhan mengenal Allah, gak sekedar menjadi orang Kristen. Mengenal Allah, kita hidup dalam firman-Nya dan kita mentaatinya. Itu sebabnya hari ini sudah dikasih Tuhan, mari kita hidup suci dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dengan sungguh-sungguh melakukan perbuatan baik dalam hidup kita. Karena kita percaya, kita bilang orang yang berbuat baik dalam hidupnya, itulah yang mencerminkan buah-buah yang indah untuk kemuliaan Tuhan. Karena Alkitab berkata, dari buahnya lah kamu dapat mengenal mereka. Saya mendorong saudara dan saya sebagai orang percaya, kita bertumbuh mengejar kesucian. Berapapun harganya, kita akan capai. Kenapa? Karena orang-orang yang suci selalu disertai dan dipimpin oleh Tuhan. Doa saya maju terus menjadi orang suci dan selalu diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Sampai jumpa lagi di Glow Pastoral Digital Channel. Tuhan Yesus berkati. Yes. Halo teman-teman semua, buat kalian yang belum memiliki tempat ibadah tetap, yuk gabung bersama kita di GBI Glow Fellowship Center. lokasinya ada di Glow Tamres, Glow Gading Marina, Glow BSD, Glow Dynaplus, Glow Depok, Glow Majestic, dan Glow Cibubur. Kita tunggu kehadiran kalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.